Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat anak-anak. pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Apa sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Pak. Eh, apakah sudah hadir semua? Iya Bapak, sudah hadir semua kami Bapak. Alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah bahwa kelas kita hari ini hadir semua. Patut kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Bapak memulai kelas, terlebih dahulu mari kita sama-sama membuka dengan doa. Saya minta untuk sekretaris kelas Septia untuk memimpin doa pembukaan. Kepada Septia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Septia telah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin menguji untuk kesiapan anak-anak untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, maka anak-anak jawab semuanya dengan selamat pagi, kami sehat, kami kuat, kelas 7 memang luar biasa. Bisa diingat? Nggak bisa Pak, ulangi Pak. Nanti kalau Bapak bilang, ucapkan selamat pagi, maka jawabannya anak-anak, pagi, kami sehat, kami kuat, kelas 7 memang luar biasa. Bisa? Oh, Ya. bisa Pak. Pak, Selamat pagi. pagi, 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 pagi. Pagi, kami sehat. Kami sehat, kami kelas kuat, tujuh kelas 7 luar biasa. luar biasa. Terima kasih. Berarti anak-anak sudah ada konsentrasinya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, perlu Bapak sampaikan bahwa pendidikan itu merupakan hal yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saking pentingnya pendidikan itu, pemerintah melalui banyak program untuk mencerdaskan anak bangsa. Kenapa? Dengan pendidikan itu kita dapat menguasai dunia, kita dapat menjangkau wilayah-wilayah Indonesia, kita dapat melihat keadaan Indonesia di seluruhnya. Kenapa lewat pendidikan? Karena di pendidikan itu ada sebuah materi yang akan menyajikan bagaimana kita bisa menguasai dunia, terutama dapat menguasai Indonesia. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah tentang luas dan letak Indonesia dengan tema tentang peta. Baik anak-anak yang saya cintai, jadi adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari ini, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua adalah mendeskripsikan letak astronomis, letak Indonesia secara astronomis. Yang ketiga, membandingkan letak Indonesia secara geografis dengan negara sekitarnya. Yang keempat, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi. Yang kelima, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara sosial dan budaya. Yang keenam, mengaitkan letak Indonesia secara geologis dengan aktivitas masyarakat. Sementara untuk indikator keterampilan, Bapak harap bahwa setelah melakukan pembelajaran ini, anak-anak dapat mendiskusikan bersama kelompok tentang materi letak dan luas Indonesia dalam kaitan materi yaitu tentang peta. Yang kedua adalah anak-anak nanti mampu mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan bersama kelompok dan akan ditampilkan di depan kelas. Jadi perlu Bapak sampaikan di sini
teknik penilaian. Jadi ada 3 teknik penilaian dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu ada 2. Yang pertama adalah sikap sosial, yang kedua adalah sikap religius. Sementara untuk pengetahuan, nanti dilihat adalah kemampuan dalam memecahkan masalah dalam LKPD dengan benar. Jadi anak-anak dilihat pengetahuannya itu berdasarkan kemampuannya menyelesaikan LKPD-nya. Sementara keterampilannya, kemampuan dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan teman-temannya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menyajikan dulu gambar. Ada 2 gambar. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Imanuddin, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Ini gambar A. Selanjutnya juga ada gambar B. Yang Bapak ingin pertanyakan, setelah anak-anak melihat gambar A dan B, kira-kira gambar itu gambar tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Itu gambar Indonesia ya Pak ya? Gambar peta Indonesia, Benar Pak. sekali. Ya. Kira-kira bandingan antara gambar A dan gambar B apa? Itu yang gambar B ada ikan-ikannya ya Pak ya? Pak, Jadi coba dilihatin persebaran lagi, bukan? Pak, gambarnya, Pak. Ini gambar A, Ya. ini gambar B. Itu yang merah apa Pak? Ikan atau apa Pak? Ayo, ada yang bisa menjawab? Nama kepulauan bukan, Pak? Apa? Nama kepulauan. Baik, anak-anak, semua jawabannya sudah sangat tepat. Jadi yang diamati di sini adalah bahwa di peta ini tidak ada nama yang jelas. Ada komponen peta yang tidak lengkap. Tidak ada penunjuk arah, tidak ada tahun pembuatan. Jadi Bapak sudah bersyukur sekali di awal pembelajaran ini sudah ada mampu mendeskripsikan unsur-unsur atau komponen pada peta. Selanjutnya sebelum Bapak dan kita semua memasuki kegiatan inti, Bapak akan membagi kelas ke dalam 3 kelompok. Di mana di tangan Bapak sudah ada 3 jenis kartu. Kartu ini ada 24. Dari 24 ini dibagi 3. Nomor 1 sampai nomor 3 ada 8 lembar. Nomor 2 ada 8 lembar. Nomor 3 ada 8 lembar. Jadi siapa saja yang mendapat angka 1 berarti dia berada di kelompok 1. Siapapun yang mendapat angka 2, maka dia akan berada di kelompok 2. Sementara siapa yang mendapatkan angka 3, maka dia akan berada pada posisi kelompok ketiga. Ya, baik. Setelah kalian menemukan kelompoknya, yang di kanan Bapak itu kelompok 1, yang di depan Bapak kelompok 2, yang di kiri Bapak itu kelompok 3. Sebelum Bapak menayangkan video pembelajaran, Bapak juga akan membagikan LKPD. Jadi baca baik-baik perintahnya, apa yang suruhan dalam LKPD, tulis nama anggota kelompoknya nanti supaya tidak lupa. Selanjutnya, Bapak juga akan membagikan handout sebagai bahan tambahan untuk pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, Bapak minta untuk menyimak video, ikuti perintah daripada LKPD yang telah dibagikan, dan simak baik-baik video pembelajaran pada kali ini.
Halo. Baik anak-anak, demikian penyajian materi dalam bentuk video. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan anak-anak sudah dapat menulis rincian yang penting-penting inti daripada materi pembelajaran pada video tadi. Nah sekarang Bapak harap buatlah 3 pertanyaan yang ditulis dalam kertas, lalu anak-anak simpan. Nanti di akhir pelajaran Bapak akan meminta pertanyaan tersebut. Yang kedua, silakan anak-anak mengerjakan soal dalam LKPD yang telah Bapak bagikan tadi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu, anak-anak lanjut dengan diskusi kelompok dalam kelompoknya. Temukan jawaban daripada permasalahan yang telah dituangkan dalam lembar KPD-nya. Yang selanjutnya nanti setelah selesai mengerjakan, Bapak akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal dalam LKPD. Silakan gunakan internet jika ada, buku siswa jika di bawah, handout yang Bapak baru bagikan, dan bahan-bahan yang relevan untuk mengerjakan soal dalam LKPD. Apa ada yang sudah selesai? Waktunya sudah
5 Saya menit. sudah, Pak. Bagus. Baik, untuk Imamuddin, silakan presentasikan hasil kerja kamu di depan kelas. Nanti untuk teman-teman yang lain tolong perhatikan ya. Jangan mengganggu teman yang lain. Itu Hamzah, jangan lirik-lirik. Perhatikan teman yang akan menampilkan hasil kerjanya di depan. Ya, silakan Imamuddin. Baik, Pak. Sudah selesai, Pak. Terima kasih banyak. Sekarang Bapak serahkan kepada peserta yang lain. Mungkin ada yang mau menanggapi atau yang mau menambah. Diana, bagaimana Diana? Tidak, Pak. Sudah bagus kelompok Dudi menampilkannya. Bagus. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok Imamuddin. Selanjutnya kita beri kesempatan lagi untuk kelompok kedua, kelompoknya Diana untuk menampilkan. Sudah, Pak. Terima kasih. Bagus juga untuk kelompoknya Diana. Mungkin ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya. Ya, silakan Hamzah. Sudah bagus, Bapak. Terima kasih. Sudah bisa dipahami. Bagus. Ya, demikian untuk kedua kelompok ya. Terakhir kita akan menyaksikan kelompok yang ketiga yang akan dibawakan oleh Ardian. Silakan Ardian untuk menampilkan kelompok yang terakhir. Semoga di kelompok terakhir ini akan menggenapi materi-materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Ardian. Ya, baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk Ardian yang telah menampilkan diskusi kelompoknya di depan kelas. Jadi anak-anak sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman kalian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu dapat diresapi, ditanggapi, diingat baik-baik menjadi pegangan kalian nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Baik, Bapak mau tanya, setelah kita melakukan pembelajaran kali ini, kira-kira nilai apa yang dapat kita petik untuk kehidupan kita? Ada yang mau menjawab? Ada, Pak, nilainya. Bagus sekali Melonia. Memang Meloni adalah siswa teladan. Pagi-pagi sudah sampai ke kelas, sudah bersihkan kelas. Begitulah bahwa dari pembelajaran kita kali ini bahwa tidak ada satupun yang kita pelajari itu yang tidak bernilai positif untuk kehidupan kita. Jadi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian itu mari kita saling melengkapi, saling memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Baik, saya minta untuk 1-2 orang agar dapat menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini sehingga apa yang disampaikan oleh teman kita tadi itu di 3 kelompok betul-betul kompleks menjadi suatu pembelajaran yang benar dan bermanfaat untuk kemudian hari. Silakan untuk Septi untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, baik Pak. Sudah Pak. Terima kasih banyak. Mungkin ada juga yang mau menambahkan untuk menyimpulkan materi. Si Jerry mana? Siap, Ya, Pak, Jerry, siap. silakan. Siap, Pak. Ya, sudah, Pak. Iya, terima kasih banyak Jerry. Jadi sudah lengkap materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak akan memberikan penekanan-penekanan terkait dengan materi pada hari ini yang kita pelajari. Jadi Bapak ulangi lagi materi yang telah kita sampaikan tadi bahwa peta itu adalah gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan skala tertentu. Jadi ada beberapa komponen dalam peta. Yang pertama adalah judul, skala, orientasi, simbol, warna, legenda, insert, lambang tahun pembuatan, dan lembaga pembuatan. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Berdasarkan skalanya, peta itu dibagi menjadi 4. Ada skala kadaster, peta kadaster, atau peta yang sangat besar. Yang kedua adalah peta besar, peta sedang, dan peta kecil.
semakin besar nilai perbandingannya, semakin kecil petanya. Semakin kecil nilai perbandingannya, maka semakin besar petanya. Selanjutnya, jenis peta berdasarkan isinya. Ada peta umum, ada peta tematik. Berdasarkan cara penyajiannya, ada peta garis, ada peta foto. Berdasarkan bentuknya, ada peta datar, peta timbul, dan peta digital. Jadi anak-anak sudah pasti paham tentang peta digital. Misalnya yang ada di HP atau di handphone Anda, peta yang di Google Map itu termasuk peta digital. Selanjutnya adalah berdasarkan sumbernya, peta itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peta induk dan kedua adalah peta turunan. Selanjutnya adalah berdasarkan objek dipetakan, peta itu dibeda juga kan menjadi dua, yaitu peta dinamis dan peta statis. Apa manfaat peta? Nah, jadi dari uraian materi tadi itu pada dasarnya bahwa peta itu setidaknya memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah untuk mengetahui jarak dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kalau si Septi mau mengukur jarak dari Medan ke Kalimantan, tidak harus bawa meteran ya Septi, tinggal ambil petanya, bisa digunakan menggunakan penggaris atau benang. Selanjutnya adalah peta digunakan untuk mengetahui arah. Misalnya si Hamzah mau jalan-jalan ke rumahnya si Septi, jadi bisa menggunakan peta. Zaman dulu banyak orang nyasar, biasanya menggunakan penunjuk arah dengan bintang. Sekarang sudah ada Google Map, jadi peta Anda bisa taruh di saku. Jadi begitu ya. Selanjutnya adalah peta digunakan alat untuk mencari tahu kondisi sesuatu tempat. Jadi tidak harus pergi ke Kalimantan untuk mengetahui apakah di Kalimantan banyak gunung. Jadi tinggal kita semua, Bapak juga bisa menggunakan peta supaya bisa mengetahui posisi letak keadaan geografis di suatu tempat. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak harap semua LKPD yang telah dikerjakan dikumpulkan oleh ketua kelompok nanti agar dapat diberi penilaian oleh Bapak. Yang selanjutnya juga 3 pertanyaan itu ditukar ya. Kelompok A, kelompok 1 dikasih ke kelompok 3, kelompok 3 dikasih ke kelompok 2, kelompok 2 dikasih kelompok 1. Jadi pertanyaan itu dikerjakan di rumah secara mandiri supaya nanti besok ada pekerjaan yang dikumpulkan di sekolah. Baik anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di kelak, karena bahwa peta itu adalah penunjuk arah. Jadi kalau di dunia peta berfungsi sebagai penunjuk kehidupan dunia, maka ilmu itu adalah penunjuk kehidupan akhirat. Saya selalu ingatkan, jaga diri, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main game ya, Jerry. Ini Jerry saya lihat ini sampai sudah pakai kacamata gagal game online. Ini Septi jangan terlalu banyak jualan online ya. Konsentrasi dulu belajar. Nanti pada suatu saat nanti kalian akan menemukan jati diri kalian masing-masing. Maunya seperti apa. Fokus dulu untuk sekolah, karena sekolah dan pendidikan itu adalah untuk masa depan. Baik, Bapak minta untuk 1 orang siswa lagi memimpin kita untuk doa penutup. Saya minta untuk Ardian memimpin doa penutup pembelajaran pada hari ini. Dan harapan Bapak mudah-mudahan kalian nanti setelah pulang dari sini dapat membuka kembali mata pelajaran yang telah. Dan satu pesan Bapak, di LKPD-nya ada link YouTube-nya, yang mau mendownload silakan gunakan link itu untuk video pembelajarannya. Karena di sekolah kita susah sinyal, jadi anak-anak bisa mencari di tempat yang ada sinyal, karena di video pembelajaran itu sudah memiliki nilai-nilai inti. Ya, saya minta untuk Ardian memimpin doa penutup.
Baik, kawan-kawan kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Hamzah. Ya, terima kasih Pak Robi ya, yang sudah melakukan kegiatan cek, 1, berteaching 2, ya. cek. Luar biasa sekali ya. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Suryani untuk memberikan tanggapan. Silakan Ibu. Halo Pak Robi, saya lihat sebenarnya sudah bagus sekali. Perlu diberi aplaus Pak Robi ini. Tetapi Pak Robi ada tetapinya. Kenapa ada tetapinya? Karena saya lihat di pengetikan itu kan kemarin Bapak sudah wanti-wanti menyampaikan mulai dari bahasa yang dipergunakan guru harus bahasa baku. Yang kedua muncul tadi kalau ada salah ketik itu Pak ditampilkan di papan, maksudnya siswa lihat pasti siswa itu baca dengan sambil ketawa-ketawa. Kenapa? di IPK saja tadi itu Indonesia ada tulis Indonesia. Diskusi dia tulis diskusi ya. Artinya pasti dia baca anak-anak. Itu ulang-ulang itu apa namanya? Peserta didik kalau ada hal yang salah, Pak, pasti dia baca keras-keras itu, Pak. Juga sarannya Ibu pada saat kita pembelajaran tadi itu kan di RPP-nya Bapak di pendahuluan itu Pak Robi kan Bapak alokasi waktunya 10 menit. Ya toh, pakai saja misalnya kalau sekitar itu apa namanya menghubungkan pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya sudah tadi itu karena terlalu cepat. Padahal sebenarnya saya lihat tadi ini Bapak mengajar sudah bagus. Sudah ada tujuan pembelajaran, IPK yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran yang ingin dilaksanakan, kemudian sintak-sintaknya sudah bagus. Hanya terlalu cepat barangkali Bapak, sehingga mungkin kalau anak SMP kita cara tak menjelaskan seperti ini Pak, itu termasuk. Padahal sebenarnya ini kan penjelasannya bagus. Iya. Itu saja tadi yang dibaca apalagi manfaat peta apa ya itu saja tadi kayak kalimat padahal ini kan kata yang sekian tujuh berapa kata tadi itu kan satu kata Bapak baca seperti kalimat iya jadi mungkin kan supaya mengerti apa namanya siswa itu iya apa kegunaan peta apa kalau dibaca kayak seperti dari Pak Robi, saya juga bingung yang mana sambungannya. Oh ternyata dia ke bawah. Bapak baca ke bawah. Kukira itu ada sambungannya ke samping. Iya, begitu barangkali Pak. Jangan terburu-buru karena SMP itu mengajar beda dengan di SMA. Ya kalau di SMA itu sebenarnya kalau kita mengajar mungkin tidak terlalu detail, ya. Tetapi kalau SMP harus betul-betul kita detail. Kenapa? Karena itu namanya anak-anak. Belum lagi kalau ada kalimat-kalimat yang bekerja sama dengan anggota kelompok lain. Bukan anggota kelompoknya, nanti persentase dengan yang lain. Begitu. Ya. Ada tadi itu bekerja sama dengan anggota kelompok lain. Kalau dia diskusi dengan anggota kelompok lain. Anggota kelompoknya. Iya, tapi kayaknya ada lain di belakangnya. Saya tadi perasaanku. Iya, jadi begitu barangkali diperbaiki kalimatnya. Nanti kalau persentase ditanggapi oleh kelompok lain, mungkin ini sudah bagus sekali Pak bahwa apa yang bagus cara penjelasannya semuanya sudah ada. Tugas yang terakhir itu sebelum kita tutup biasanya diberikan tugas tambahan ke siswa tugas yang harus dipelajari siswa selain daripada post-testnya itu biasanya juga diberikan apa namanya gambaran ke siswa untuk pelajaran yang akan datang. Iya, bagus Pak ya. Barangkali Pak Amjang. Ya, terima kasih Ibu Suryani. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Firdaus. Silakan Bapak. Tidak ada dari saya, Pak.
Oke. Terima kasih Iya, banyak. Pak. Terima kasih. Saya masih dalam perjalanan ini membawa KKN. Ya. Ya, Ya, Bapak. jadi Terima kasih tidak banyak. ada tanggapan. Saya rasa kemarin sudah ini ya, saya sudah berikan banyak ini. Ibu hanya Suryani aja yang ini, yang nanti menuntut Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih pada Pak Firdaus ya. Oke. Iya. Saya kira cukup Ibu ya. Kita lanjutkan Iya, ke ya, Pak, berikutnya ya. Ibu ya. Ya, silakan Ibu Diana ya. Silakan Ibu Diana. Ya, baik Pak. Jangan lupa di-record